wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali hari ini Selasa 12 Mei 2015 bersama saya Kak Islami. Saya Sahdan. Dalam acara Coffee Time, seperti biasa pemirsa, di pagi jam 10 ini ya, biasa kita akan menemani pemirsa. Waktu minum kopinya pemirsa nih. Iya, sambil kita juga minum kopi pemirsa. Jadi Anda juga harus menyiapkan kopi di rumah. Jadi seperti biasa pemirsa, kita akan membahas tentang trending topik yang saat ini sedang berkembang di tengah masyarakat kita. Dan di tengah-tengah kita ini ada dua narasumber yang sudah siap pakai seragam. Ya, Pak Rodiansah. Ini kira-kira seragam apa ya? Ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian yang di samping saya ada Hamdi. Beliau adalah peneliti dari Somasi NTB. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa, kalau sudah ada kejaksaan, kemudian ada somasi. Nah, kira-kira apa nih ya? Apa yang akan kita dibahas? Tentu tidak jauh-jauh dari masalah tindak pidana khusus, entah itu korupsi dari leading sektor yang mana, itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dalam Coffee Time dengan tema Bidik Kasus Kajari Mataram. Bapak, untuk saat ini apa saja yang menjadi fokus bidikan kasus di Kajari Mataram? Boleh saya mulai? Ya, silakan. Mulai dari penyelidikan. Iya, siap. Perkara-perkara penyelidikan, perkara-perkara yang dalam tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, silakan. dan upaya hukum. Iya. Boleh. Dalam tingkat penyelidikan ada 3 kasus. Sisa tahun lalu 1 kasus. Dan sudah kita hentikan. Apa itu, Pak? Kasus yang dihentikan, yang sisa tahun lalu yaitu mengenai PPH dan PBHTB, pajak tanah, penjualan pembelian tanah. Itu kenapa dihentikan, Pak? Karena tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Ini di mana, Pak? Dalam tingkat penyelidikan di Kejari Mataram. Ini terjadinya di tempat kejadian di wilayah Kejari Mataram, di Kota Mataram. Di Kota Mataram. Jadi penjualan tanah, kan jual beli tanah kan ada pajak dunia. Nah, itu sudah kita panggil baik dari instansi pemerintahan daerah, berapa yang dibayar, yang dalam laporan bahwa tanah itu dijual di bawah harga, gitu. Ternyata yang dibayarkan sesuai dan harga NJOP lebih tinggi. Contoh NJOP misalnya 100.000 per meter, ternyata dia 1 jutaan per meter, berarti di atas. Di atas NJOP-nya. Itu satu kasus yang dihentikan. Selanjutnya sudah. Itu yang tahun lalu 2014, sisa dihentikan tahun 2015. Dua kasus lagi, Pak. 2 kasus penyelidikan yang kita mulai dari Januari sampai sekarang. Penyelidikan tindak pidana korupsi, pelaksanaan penyaluran dana bantuan stimulus pembangunan swadaya BSPS 2013 sebesar 18 miliar lebih. Yang terjadi di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Itu kami melakukan penyelidikan pada bulan Januari dan pada awal Maret sudah ditingkatkan ke penyidikan. Sudah naik ke tingkat penyidikan. Dan sudah ditentukan tersangkanya. Sudah ada tersangka. Ya, tersangkanya kita inisialkan R. Ini dari instansi atau dari masyarakat? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Dan kasus yang terakhir? Nah, kemudian penyelidikan kedua yaitu mengenai dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi bantuan sosial pembangunan pelabuhan penumpang di Pulau Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang sekarang menarik perhatian masyarakat, gitu. Senilai 6 miliar lebih.
Nah sekarang ini mata, karena kita mulai baru awal Maret penyelidikannya, awal Maret. Di situ. Tahun ini juga. 2015. Nah, jadi sekarang masih dalam tingkat penyelidikan, pengumpulan data dan paket keterangan dan data itu penyelidikan. Baik, Bung Hamdi, ada 3 kasus peninggalan 2014 katanya Pak Kajari. Ini masuk di catatan teman-teman somasi? Bukan begini. Satu kasus 2014 dan masuk 2015 2. Gitu. Satunya sudah selesai begitu artinya yang 2 kasus masih. 3 kasus ini yang disebutkan tadi itu ada di catatan teman-teman di somasi? Mungkin dari somasi sendiri melihat maraknya kasus korupsi yang terjadi di NTB pada khususnya. Kalau dalam konteks misalnya korupsi terjadi di di tataran Asia, Indonesia kan nomor 1 hasil survei dari Transparansi Indonesia. Nah, nomor satu urutan nomor 1. Nah, luar biasa ada sekali Filipina, ada Vietnam, ada siapa lagi, ada India. Nah, itu di hasil riset hasil survei tahun 2013. Nah, di NTB itu urutan ke-14 dari 33 provinsi yang memang hasil surveinya Citra. Urutan 13 ini itu menunjukkan besar. bahwa NTB juga sebenarnya menjadi provinsi ladang bagi pelaku koruptif gitu. Nah, dari pantuan kami dari somasi sendiri, semenjak beroperasinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, mulai bulan Mei 2011 itu, semenjak bulan Mei itu ada 54 kasus korupsi. 54 kasus korupsi yang sudah diperiksa, diadili dan diputuskan pada Pengadilan Negeri Mataram. Nah, ini menunjukkan bahwa korupsi itu semakin marak di NTB. Di antara perkara yang ditangani ada 54 dan menjadi terpidana kasus korupsi gitu. Nah, ini menunjukkan juga di beberapa tahun mulai dari 2011, 2012 dan 13, 14 itu meningkat drastis. Bayangkan dari tahun 2011 mulai dari bulan Mei sampai Desember hanya terpidana. Nah, dari 54 terpidana itu ada 51
aturan dan secara profesional menangani perkara tersebut di situ. Somasi melihatnya seperti apa? Kalau dari Somasi sendiri, kami juga sebenarnya rutin semenjak 2009 itu melakukan pemantauan persidangan. Dan selain pemantauan persidangan, kita melakukan membuat legal anotasi dan sekaligus kita melakukan eksaminasi publik atas putusan. Jadi mulai tahun 2011, 2012 sampai 2013, 2 tahun terakhir ini, saya akan berbicara 2 tahun terakhir, kita sudah melakukan pemantauan persidangan itu ada 44 kasus. 11 kasus korupsi dan sisanya pidana umum. Nah, yang kita buatkan legal anotasi, catatan hukumnya, semua kasus itu kita buatkan. Nah, yang selanjutnya ada 3 kasus korupsi yang coba kita eksaminasi publik. Tentu dari hasil eksaminasi itu publik itu yang kemarin terakhir kita eksaminasi publik soal kasus penjualan aset Lombok Barat yang itu melibatkan 5 terdakwa. Nah, 5 terdakwa, 4 orang terdakwa ini dipidana, 1 orang putusan bebas di tahun 2013. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kalau dari hasil pantauan kami di fakta persidangan sebenarnya disebutkan sebenarnya keterlibatan salah satu yang terlibat sebenarnya dinyatakan bebas dalam putusan hakim gitu. Di fakta persidangan ada keterlibatan, kita punya rekaman sendiri di fakta persidangan gitu. Nah, di satu sisi sebenarnya eksaminasi publik ini sebuah instrumen bagi masyarakat untuk melakukan kajian atas putusan yang diberikan kepada yang dilakukan oleh hakim gitu. Nah, fakta-fakta baik dari sisi prasidang, dalam sidang maupun pasca sidang itu kita melakukan pemantauan secara tertutup dan terbuka. Di dalam persidangan kita tertutup gitu, terbuka. Nah, di luar persidangan itu kita coba melihat kondisi-kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi. Jangan-jangan sampai ada peluang untuk melakukan transaksional antara terdakwa dengan aparat penegak hukum. Itu yang kita lihat teman-teman Somasi ada indikasi itu. Contohnya sebenarnya kan soal kasus misalnya kasus Subri kan soal suap tuh. Iya. Itu menunjukkan bahwa ada sebenarnya dari pihak aparat penegak hukum ruang gitu untuk itu. Dan tidak menutup kemungkinan itu terjadi gitu loh. Di kasus tidak Subri. menutup kemungkinan tidak terjadi. Kemungkinan terjadi. Di kasus penjualan aset kemarin di Lombok Barat. Nah, kalau secara data dan bukti kita belum bisa ada. Karena itu berdasarkan hasil eksaminasi publik gitu. Kemungkinan ada ketidaktelitian daripada terutama hakim gitu dalam hal menggali keterlibatan dari satu orang ini gitu. Padahal 5 terdakwa ini sama-sama melakukan itu fakta persidangan, tapi itu sudah diputus bersalah. Putus bebas kalau yang satu orang putus bebas dan sekarang menjadi anggota DPR. Bagaimana dari Kejari melihat itu? Nanti kita akan bahas bagaimana kerugian negara yang disebabkan khusus yang tadi ya, kasus-kasus yang tadi. Tapi kita akan rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali lagi, tetap setia bersama kami hanya di Coffee Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Berhatmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahlian dalam acara Coffee Time. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Anda masih bersama kami hanya di Coffee Time dan masih bersama dengan Somasi dan Kejari membahas masalah bidik kasus yang tadi terjadi ada di NTB. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Kepala Kejaksaan Negeri Mataram itu yang masih dalam tahap penyelidikan. Dan sekarang kita akan penyidikan. Tadi ada 3 kasus disebutkan. Sekarang mungkin lebih dari 3 kasus itu atau bagaimana? Nah, ini masuk ke penyidikan ada berapa kasus? Saat ini Kejaksaan Negeri Mataram ada 4. 3 penyidikan kasus perkara yang lama, ya. 1 yang baru. Yang lama ini yaitu ini displit, Pak. Ya. Perkara pertama, perkara tindak pidana korupsi penerbitan sertifikat di kawasan hutan Kadaro. Atas nama tersangka HM. Displit lagi, kemudian perkara yang sama atas nama surat perintah baru, maksudnya kan IN, ya, atas nama IN. Ini masih di kasus Kadaro? Ya, masih di Kadaro juga, perkara Kadaro juga. Kemudian perkara Kadaro juga, sertifikat tadi atas nama IM dan kawan-kawan 3 orang. Jadi 3 berkas. Mengapa kita sudah 3 berkas? Karena perannya
Beda. Nah, insya Allah minggu depan ini dari 3 tersebut 2 akan kami naikkan ke penuntutan. Jadi sudah P21. Sudah lengkap ya. Nah, yang 2 dari 3 itu kan inisial mungkin H, M, dan inisial IM dan kawan-kawan. 2 tersebut. Itu yang akan naik ke penuntutan. Ini kasus pada tahun 2015 ini? Atau? Kami menyidiknya ada yang bulan Februari, tidak salah 2014, ada 2-nya yang bulan November 2014. Yang 2014 ini akan kita majukan dulu. Ini inisial HM, bukankah saat ini sudah terpidana? Belum. Ya. Dia kasus yang lain, Kasus lain juga. Ya kasus yang lain. Mungkin orang sama, mungkin kasus lain. Gitu. Ya. Kemudian lagi itu 3 ya. 3. Kemudian yang baru kasus perkara, ini sudah perkara kan kalau dalam penyidikan. Perkara penyidikan atas nama R yang tadi mengenai penyaluran dana BPS yang rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara. Nah, itu yang kita mulai dari penyelidikannya yang tadi dari 3 tadi kan. Bulan Januari, sekarang ini sudah ditingkatkan dalam tingkat penyidikan pada bulan Maret sudah masuk dengan penyidikan. tersangka R itu dulu. Siapa tahu nanti tersangka lain kita pengembangan dalam penyidikan. Penyidikan ini. Ya, di situ. Baik, itu jadi 4 ya. Itu karena sudah 2 4 mau ya. ditingkatkan penuntutan. Insya Allah minggu depan ini karena sudah P21. Baik. Teman-teman di Somasi untuk mengawal ini ada punya ruang untuk mengawal dari penyidikan kemudian ke penuntutan? Baik, kalau dari Somasi sendiri sebenarnya tidak lepas dari pengawalan. Itu yang kita biasa sebut dengan advokasi kasus korupsi. Mulai dari sisi penyidikan sampai ke penuntutan, sampai di proses persidangan itu kita selalu rutin melakukan pemantauan. Nah, kalau Somasi sendiri sebenarnya concern di soal pencegahan sebenarnya. Nah, bagaimana masyarakat punya perilaku, tidak lagi perilaku koruptif itu. Dengan beberapa agenda penting yang kita coba lakukan di tataran masyarakat, misalnya pendidikan anti korupsi. Iya. Di Lombok Tengah misalnya kita coba dampingi ada 45 desa semenjak tahun 2011 sampai sekarang. Kita sudah bentuk posko pengaduan dan pendampingan warga di 45 desa. Tapi Bung, pelaku korupsi ini kan bukan warga kelas ini menengah ke bawah. Tapi banyak cenderung ke menengah ke atas. Pejabat. Apakah tidak kemudian itu salah sasaran? Betul. Gini ya. Jadi yang namanya korupsi itu mulai kan perubahan perilaku sebenarnya. Perubahan perilaku. Tidak asik kita sasarannya adalah pejabat, tapi paling tidak masyarakat. Ketika masyarakat punya kepedulian terhadap misalnya pemberantasan korupsi, gitu, mereka dengan sendirinya untuk terlibat berpartisipasi dalam memerangi korupsi dalam konteks pencegahan. Nah, kenapa kita coba bentuk posko pengaduan dan pendampingan warga? Sebenarnya korupsi itu terjadi itu banyak di level desa. Apalagi sekarang. Kalau masyarakat tidak paham soal apa itu kasus korupsi, bagaimana melakukan investigasi dan bagaimana melakukan pelaporan, tentu hanya sebagai penonton. Dan jadi hak-hak dasar mereka tidak akan bisa dikembalikan. Jadi lebih mengajak masyarakat untuk sadar akan hal itu dan terbuka, supaya jadi, bisa pahami lawan. Pahami lawan. Lawan gitu. Itu Pak Kajari ya. Oke, kita kembali ke sana. Tadi ada beberapa kasus yang perkara yang sudah disebutkan Pak Kajari. Kemudian ada tidak ruang teman-teman di Somasi untuk terus mengawal itu sehingga mungkin punya ruang untuk intervensi kah apakah namanya dalam hal penaikan status misalnya?
misalnya di penuntutan misalnya sekarang, perkara itu akan naik ke status penuntutan. Apakah nanti teman-teman di somasi tidak punya ruang untuk push, menekan atau apalah, memberikan apa kepada pihak Kajari untuk melakukan penuntutan yang agak berkeadilan lah gitu. Oke. Kalau dari somasi sendiri, pola yang kita lakukan adalah melakukan konfirmasi ya, konfirmasi dalam agenda hearing, agenda hearing. Seringkali kita datang Kejari, Kejati dalam hal menanyakan sejauh mana tahapan kasus yang kita lagi dorong. Nah, karena kita sendiri dari somasi melakukan pelaporan terhadap aparat penegak hukum terkait dengan apa menjadi temuan kita di lapangan. Misalnya kayak SPP detektif, ya, yang lagi marak saat ini, isu lagi ngetren soal SPP detektif DPRD NTB. Nah, dari itu Kejati ya? Dari kajian kami di somasi menemukan sebenarnya kerugian negara 4,99 miliar. Dan itu hasil pengembaliannya, kan prosesnya sekarang bagaimana mengupayakan pengembalian kerugian negara itu. Nah, ini kan dalam konteks perdatanya, padahal ini ada unsur pidananya. Nah, dari sisi pidananya, somasi mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan, harus dimasukkan ke ranah pidananya. Kalau saja hanya untuk pengembalian kerugian negara, efek jerah itu tidak ada. Oke, Bung. Tadi kan ada putusan yang rendah, ringan, berat. Itu kan tidak terlepas dari waktu di proses penuntutan, Pak Kajari ya. Kemudian apa teman-teman somasi hanya dengan hearing itu kemudian tidak memberikan sedikit tekanan kepada Kajari untuk lebih berkeadilan lah penuntutannya itu, Mas? Ya. Ke dalam konteks ini sebenarnya itu wewenangnya dari pihak kejaksaan. Itu pun tuntutannya kan belum tentu apa yang misalnya tuntutan 6 bulan 6 tahun belum tentu akan juga putus akan gitu putus ya. Tapi paling tidak penuntutan ini kan banyak sekali ini ya, besar cuman kan dampaknya. jadi autokritik kita sebenarnya kan jangan sampai misalnya dari sisi kejaksaan sendiri melakukan penuntutan itu dengan adanya disparitas dalam artian kerugian negaranya tinggi lalu dituntut dengan rendah itu walaupun konsep yang dibangun selama ini adalah recovery aset gitu. Iya, mengembalikan aset itu ya. Oke. Tapi itu sudah ada sudah ada petunjuknya Pak ya, Pak Kajari ya. Itu sudah ada petunjuk ya, sudah ada panduan. Oke. Jadi kemudian untuk memberikan efek jera dari teman-teman somasi apa? Kalau menurut kami di somasi itu sebenarnya satu hal yang paling penting adalah tidak ada lagi yang namanya diskriminatif dalam hal putusan. Itu masih banyak, masih tinggi. Masih tinggi. Kalau kita lihat dari sisi para terdakwa yang diputuskan, dipunis dengan hukuman ringan dari sepanjang 2014 saja, yang 54 terpidana itu kan 91 dihukuman hukuman ringan. Hanya 3 orang yang sedang gitu loh. Ini menunjukkan belum ada yang sampai berat. Kasus yang terakhir kali kita pantau juga soal Subri itu pun ditangani sama KPK dipunis 10 tahun penjara gitu. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya, Pak? Iya, 10. Iya, 10 tahun. Itu satu orang. Kalau menurut pandangan somasi seharusnya seperti apa pihak-pihak yang memang berwenang untuk melakukan tindakan hukum, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk membuat efek jera itu? Kalau dari pandangan somasi sendiri sebenarnya gencar-gencarnya mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman berat. Karena kalau sama-sama kita sadari bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa, tentu pelaku korupsi ini harus dijerat dengan hukuman yang maksimal. Yang kedua harus dimiskinkan sebenarnya. Kalau sebenarnya dari hasil
riset, saya lupa. Koruptor itu sebenarnya bukan takut penjara sebenarnya, bukan takut miskin pada konsepnya. Oke, takut miskin jadi harus dimiskinkan. Ya. Yang kedua, rekomendasi kita kepada Kemenkumham sebenarnya tidak harus memberikan remisi untuk koruptor untuk koruptor, kecuali pelaku korupsi yang terpidana korupsi yang whistleblower sama justice kolaborator gitu. Pak Kajari, tadi tidak terlalu banyak ya pengembalian aset negara yang dilakukan oleh koruptor-koruptor ini. Lalu kemudian kenapa tidak banyak yang dihukumannya berat, sedang atau ke atas itu, Pak Kajari? Oke. Kita kembali kepada pengembalian ya. Ini sudah saatnya kita kembali. Ya. Untuk pidana khusus saja ya. Perkara yang sedang tertangani baik dalam penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Dari Januari sampai Mei sekarang ini 2015 uang kembali